Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang dan bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah dan juga bisa melayani Tuhan. Terima kasih kepada Gembala Sidang di tempat ini, Boksu Rudi dan juga Diaken yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita bersyukur 6 hari lamanya Tuhan sudah pelihara kita dalam bekerja, berkarya, berusaha. Ada 1 hari khusus Tuhan masih memberikan kita kesempatan pada minggu ini kembali datang ke rumah Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita yang mau datang ke gereja tapi nggak bisa, ya, karena mungkin kesehatan, karena mungkin juga ada pergumulan. Tapi ada juga yang sebenarnya bisa mereka, tapi mereka nggak mau, ya. Tapi kita bersyukur saudara pada hari ini, saudara-saudara dan saya, saudara bisa dan saudara mau. Puji Tuhan ya. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Salam dari sinode kami, Gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani, kepada jemaat di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami selama sepekan ini. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan, kami mau menyembah kepada Tuhan, dan biarlah hari yang Tuhan khususkan ini kami boleh dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mendekat kepada hadirat Tuhan. Dan biarlah waktu yang singkat sebentar kami boleh belajar mendengar firman Tuhan, biarlah kami boleh pakai sebaik-baiknya. Roh Kudus yang sudah ada di hati kami kiranya terus menopang, membuat kami memahami, mengerti, dan kiranya Tuhan juga yang menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan ini. Biarlah hamba-Mu semakin direndahkan serendah-rendahnya, sebaliknya Tuhan yang harus ditinggikan setinggi-tingginya. Biarlah firman yang diberitakan pada hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, tema yang diberikan kita akan renungkan pada pagi hari ini adalah memberitakan Injil yang sejati. Tadi sudah kita baca ya satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Izinkan saya membaca satu bagian lagi, Roma pasal yang ke-1 ayat 16 dan 17 ya. Roma pasalnya yang ke-1 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Oh, di layar sudah ada ya. Kita baca bersama-sama kalau begitu ya, dengan kompak ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Nanti minta operator bisa bantu saya ya, karena saya nggak pegang pointer ya. Adakah? Ada. Sebelah kanan? Oh oke, ya. Maaf saya tidak terlihat. Baik. Nah saudara-saudara, memberitakan Injil yang sejati. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Galatia 1 dan Roma 1 tadi ya, kita sudah baca. Nah saudara, apa yang menjadi kesenangan kita dalam pemberitaan zaman ini ya? Seringkali kita kalau ada sesuatu yang kita anggap ini seru, lucu, ataupun penting gak penting relatif saudara ya, kita beritakan kepada kiri dan kanan, kepada teman, kepada kerabat, kepada keluarga saudara. Mungkin saudara saat ini sedang senang memberitakan apa? Isu politik gitu ya. Nanti tanggal 27 November kita akan serentak bersama-sama akan ikut dalam pilkada begitu ya.
Tapi saya percaya bukan itu yang saudara-saudara akan beritakan, tapi hari liburnya, betul ya saudara ya? Karena sudah banyak merencanakan ya. Saya sama Semu juga sudah merencanakan, wah ini kita mau kemana nih gitu ya. Karena sangat di zaman ini kita sangat senang bersyukur kalau ada satu hari libur kita bisa bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Atau juga mungkin saudara ada yang lebih dalam lagi, benar-benar lagi membicarakan pasangan nomor 1, pasangan nomor 2 dan nomor 3. Kita beritakan kiri dan kanan. Atau sebaliknya saudara, kesenangan kita dalam memberitakan sesuatu kabar di zaman ini adalah di mana tempat makanan yang enak gitu ya saudara ya. Sekarang tanpa kita kongko-kongko ngobrol-ngobrol, ternyata tawaran-tawaran tempat yang baru, tempat yang katanya kelihatan enak itu akan muncul di media sosial kita. Biasa gitu saudara ya. Saudara kalau sering lihat kuliner, nanti algoritmanya akan berjalan ya, ini teknik dari orang IT sebenarnya ya, programmer, bahasa programmer, akan muncul lagi di media sosial saudara tempat-tempat makanan yang enak, kuliner-kuliner gitu. Lalu kita bicarakan, nih kayaknya tempat sini kita harus kunjungi nih gitu ya. Atau saudara yang sudah pernah mencicipi, menikmati, tentu akan lebih menghidupi pemberitaan itu ya saudara. Wah itu bener enak itu mie-nya, wah itu ada di ujung gang, belok kiri, nyebrang got gitu ya. Dan seru sekali kalau kita ceritakan tempat-tempat makanan yang enak. Saudara, mungkin juga kesenangan kita dalam memberitakan sesuatu di zaman ini, tempat liburan yang bagus di mana ya. Saudara, sekarang mereka beralih, yang tadinya senang berlibur di hotel, di satu tempat penginapan, tapi mereka senangnya sekarang camping saudara. Bahkan sekarang namanya glamping ya. Campingnya tapi tempatnya mewah begitu ya. Toiletnya bukan lagi di kali kalau zaman saya dulu ya saudara ya, masih muda. Kalau ke toilet ya di kali kalau misalnya camping. Sekarang enggak saudara. Toiletnya bagus ya, ada listrik begitu ya. Nah saudara, mungkin kita bicarakan itu saat ini, tempat-tempat liburan yang bagus. Apalagi hampir kurang dari 2 bulan lagi ini akan ada liburan Natal saudara ya. Mungkin kita sudah mulai bicarakan ya, tempat liburan mana yang baik saudara. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kita sering memberitakan masalah orang lain, betul saudara ya. Itu orang itu lagi ada masalah. Oke, kalau kita ceritakan kita iba dan kita peduli. Tapi kalau akhirnya kita menceritakannya malah jadi gibah begitu ya. Saudara, itu dosa saudara ya, membicarakan orang lain ya. Apalagi ditambah-tambahin bumbu gitu ya, nggak benar. Atau juga mungkin kita ceritakan pergumulan jemaat. Kalau kita habis ceritain lalu doa, wah itu rohani Bapak Ibu Saudara ya. Tapi biasanya kita jujur hanya sekedar sampai batas menceritakan saja pergumulan orang. Dan dalam hati kita yang paling dalam mungkin saudara ya, kita berpikir, ya Tuhan, syukur deh aku nggak kayak dia begitu ya. Syukur deh saya tidak sedang terpuruk seperti dia. Tapi sebenarnya itu tidak benar begitu saudara ya. Kita seringkali memberitakan pergumulan jemaat. Nah saudara, maka dari itu saudara, ternyata kita melihat kebobrokan, kekacauan dalam dunia ini terjadi ya. Pemberitaan-pemberitaan yang tadinya normal, standar, tapi akhirnya mulai menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Ternyata selain kebobrokan, kekacauan yang kita saksikan dan alami sekarang ini, tetapi saudara jangan salah saudara. Dunia saat ini juga memberitakan cerita kepada kita, ternyata ada juga manusia-manusia yang berbuat kebaikan. Yang kita tahu, yang kita kenal dengan kebaikan bersama ya, sebagai kebaikan yang umum. Semua agama, semua golongan manapun bisa melakukan kebaikan ini. Common good ini. Menjadi sahabat yang sejati ya, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, waktu, tenaga, talenta, materi. Saudara bisa, orang di luar Kristen bisa melakukan itu. Suatu waktu saya habis pelayanan dari rumah jemaat yang jauh di Kerawang gitu saudara ya. Kami tim besuk cari makan, karena saudara tahu di Kerawang agak sulit cari tempat makan yang familiar. Akhirnya kita cari gampang aja saudara. Di sana ada satu outlet yang baru saudara ya. Saudara pasti tahu ya, Velagio ya. Nah saudara, kami ke sana makan, lalu kami pulang. Beneran nggak belanja saudara, pulang habis makan ya. Tapi pada saat kami lagi cari makan, saya senang memperhatikan aktivitas manusia gitu ya. Ada satu kaleng-kaleng kecil dikumpulkan
ditaruh, dititipkan, ada petugas yang nitipkan ke masing-masing outlet ya. Kalau saudara yang pernah ke Villaggio itu outletnya panjang begitu ya, ada petugas yang kasih kaleng kecil. Saya penasaran itu apa ya, kalengnya tinggi gitu ya. Ternyata itu seperti celengan saudara ya. Dan saudara mungkin yang senyum-senyum sudah tahu gitu ya. Ternyata ada satu agama tertentu di Indonesia yang mencoba untuk berbagi kebaikan dengan cara begitu ya. Taruh kaleng-kaleng, pasti udah izin dulu saudara ya. Lalu ada yang isi sudah penuh, dikolek, lalu dibagikan kepada yang membutuhkan. Mungkin seperti itu mekanismenya ya. Saudara tahu ya, ada satu agama yang lumayan punya bangunan besar di PIK itu melakukan itu ya, aksi sosial itu. Saudara, dunia di luar sana bisa melakukan kebaikan, tidak merugikan dan menyakiti orang lain. Ada saudara, ada. Bahkan ketika saya melakukan penelitian saudara bersama dengan tim, ternyata banyak sekali orang Kristen yang terinspirasi untuk bisa bekerja dengan baik, punya etika moral yang baik. Inspirasinya bukan dari anak Tuhan, inspirasinya bukan dari sesama anak Tuhan, tapi ternyata inspirasinya itu dari orang di luar Kristen. Miris saudara, miris sekali. Tapi ini kenyataannya. Nah, saudara, sampai di sini kita menyadari ternyata orang di luar kekristenan juga bisa berbuat baik, tapi ada perbedaan dengan kita sebagai murid-murid Kristus ya. Sama-sama kita juga pasti tentunya bisa berbuat baik, di luar sana juga bisa ya. Tetapi ada perbedaan dengan kita sebagai murid-murid Kristus. Segala kebaikan yang kita kerjakan ada dasar yang kuat. Tadi kita sudah baca ya, dari Galatia 1 ayat 6 sampai 9, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Salah satu bagian kecil yang mau mengisahkan, yang mau menegaskan the power of the gospel itu, kekuatan dari Injil itu. Saudara, Injil adalah dasar kekuatan kebaikan yang bisa kita bagikan. Bukan suatu kebetulan ketika saya diminta carikan tema, berikan tema, saya udah berikan kepada Boksu Rudi, lalu saya teringat slogan tema besar GSRI sedunia kali ya. Apa? Di belakang? Beritakan Injil ke seluruh bumi ya. Nah, ini kita mau merenungkan satu tema kecil, memberitakan Injil yang sejati, saudara ya. Injil adalah dasar kekuatan kebaikan yang bisa kita bagikan kepada semua orang. Saudara, ada seorang pendeta Presbyterian, pendeta Protestan, bisa dikatakan juga seorang teolog, seorang tokoh reform dan juga penggagas city to city ya, church planting ya, untuk pengembangan gereja, bahkan di Indonesia ada ya. Nah, saudara, Timothy Keller ya, sudah almarhum 2023 lalu, mengatakan religion make us proud of what we have done. The gospel makes us proud of what Jesus has done. Agama itu membuat kita bangga terhadap apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Itu agama, saudara. Tetapi Injil membuat kita bangga terhadap apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Ini perbedaannya, saudara. Maka dari itu, saudara, sebenarnya apa yang sedang terjadi di jemaat Galatia kalau kita lihat dari pembacaan kita tadi. Jangan ditutup dulu, saudara ya. Kita buka Galatia 1 tadi ya. Saudara, apa yang sedang terjadi kalau begitu? Sampai-sampai Rasul Paulus merespon dengan begitu serius dan keras. Kalau tadi kita baca cukup keras sebenarnya perkataan Rasul Paulus tadi ya. Saudara, Galatia 1 ayat 6 sampai 9 sebenarnya adalah satu peringatan keras dari Paulus kepada jemaat di Galatia yang mulai beralih kepada Injil lain ya. Nanti kita akan lihat apa itu maksudnya Injil lain. Pesan utama bagian ini adalah ketegasan dalam mempertahankan kemurnian Injil Kristus. Ternyata sejak zaman dulu jemaat Tuhan itu seringkali digoda ya, digoncangkan, diombang-ambingkan dengan satu keadaan maupun dengan satu pemahaman, pengajaran yang sebenarnya mau menyesatkan. Galatia 1 ayat 6 sampai 9 yang tadi kita baca menegaskan kepada kita di zaman ini bahwa hanya ada satu Injil yang sejati, yaitu Injil anugerah yang menyelamatkan oleh iman kepada Kristus saja, tanpa tambahan perbuatan atau hukum apapun. Paulus menyatakan bahwa siapapun, bahkan dikatakan, dituliskan di situ ya, malaikat sekalipun ya, yang mengajarkan Injil berbeda dari Injil yang telah diterima, mereka itu adalah terkutuk.
Rasul Paulus dengan tegas mengatakan demikian. Maka dari situ kita melihat sebenarnya ada dua dasar pemahaman yang kuat. Yang pertama adalah eksklusivitas dan ketegasan Injil, ya, dari pengajaran Rasul Paulus ini. Injil adalah satu-satunya kabar baik yang menuntun kepada keselamatan karena bersumber pada karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Tidak ada kebenaran lain atau alternatif lain, pilihan lain dalam hal keselamatan. Injil yang sejati itu tidak menambah syarat dari keselamatan selain dari iman kepada Yesus Kristus. Saudara, kondisi yang terjadi dalam jemaat Galatia ada yang menambah-nambahkan selain iman kepada Yesus. Kira-kira begitu, saudara. Dan yang kedua, saudara, dua dasar pemahaman yang kuat dari bagian ini, Rasul Paulus menekankan bahaya ajaran palsu. Saudara, zaman ini ada nggak di gereja, nggak di gereja ini, saudara, ya, di gereja anta beranta gitu, saudara. Ada nggak gereja yang menyebarkan ajaran palsu? Ada? Ada, saudara, ya. Pasti ada, ya. Penambahan atau perubahan dalam Injil adalah distorsi yang fatal. Dalam tradisi reform, distorsi ini disebut sebagai sinisme terhadap kedaulatan anugerah Allah, meremehkan ataupun menghina kepada anugerah Allah. Menambah atau mengurangi Injil sama dengan tidak mempercayai sepenuhnya pada kasih karunia Allah yang absolut, yang mutlak. Begitulah yang terjadi, saudara, pada saat itu di jemaat Galatia, saudara. Saudara harus menjalankan hukum Taurat Yahudi, sunat dan lain-lain pada saat itu, ya. Sedangkan Rasul Paulus katakan nggak perlu begitu, ya. Mereka golongan Gentiles, ya, orang percaya non Yahudi, maksudnya itu Gentiles, ya, menghadapi kebingungan dan ada yang mulai tersesatkan. Ini mau ikut yang mana nih? Ya, saudara, misalnya saudara, ya, di tempat ini ada yang menyebarkan ajaran palsu. Pasti satu dua ada yang ikut, saudara. Itulah manusia, ya, kelemahan manusia, keterbatasan manusia. Ini yang terjadi, saudara. Mungkin yang ikut kepada para pengajaran palsu bukan satu dua kalau di sana, ya, konteksnya Galatia. Mungkin 100-200 karena jemaatnya banyak. Lalu pengajar palsu Judaizer itu dikatakan menyesatkan orang Gentiles itu untuk mengikuti praktik-praktik Yahudi untuk diterima oleh Allah. Kalau kamu nggak disunat, kalau kamu nggak hafal hukum Taurat, kamu nggak diselamatkan. Dan Rasul Paulus sangat-sangat marah pada saat itu. Inti Injil diubah dan disesatkan. Sebenarnya inti Injil adalah apa? Saved by the grace, ya, diselamatkan oleh karena anugerah, karena iman. Paulus mengutuk bagi orang yang berani mengubah Injil. Isu sentral ataupun pusat adalah anugerah versus hukum Taurat. Ini jadi sampai sekarang, saudara, ya, sebenarnya ini pergumulan ini terjadi bagi bangsa Israel sebagian besar yang masih belum percaya bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sudah datang, gitu, ya. Mereka sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, saudara. Lalu, saudara, terakhir, pengajaran palsu menambahkan syarat pada Injil dan itu sama saja dengan mau membatalkan kasih karunia Allah. Ini celaka sekali, saudara. Paulus ingin jemaat Galatia dan kita saat ini, saudara, tetap teguh berpegang pada Injil yang murni. Pengajaran ini penting bagi gereja dan individu sebagai orang percaya untuk menolak segala bentuk ajaran yang menyesatkan dari kebenaran Allah yang sejati di dalam Kristus. Saudara-saudara, Injil itu sangat berkuasa dalam kehidupan manusia. Bahkan Injil itu sudah ada bersama-sama dalam proses penciptaan dunia dan segala isinya, bahkan dalam kekekalan. Injil itulah yang hadir dalam kehidupan orang percaya di zaman ini sampai saat ini, saudara. Injil itulah yang kita hidupi, bukan? Betul, saudara, ya. Kekuatan orang Kristen adalah apa? Ya, Injil itu, pemberitaan Kristus itu. Maka melalui bagian firman Tuhan ini orang Kristen mau diingatkan dan dikuatkan, saudara. The power of the gospel bukanlah sesuatu yang jauh dan tidak relate dengan kehidupan manusia di zaman ini. Tetapi kuasa Injil itu sebenarnya yang pertama, saudara, sebagai kabar baik dari Allah yang tidak boleh diubah atau digantikan oleh apa dan siapapun. Ketika saudara membagikan Injil, memberitakan kabar baik, jangan pernah gantikan kebaikan Tuhan itu dengan kebaikan saudara dan saya.
Amin saudara ya. Ini loh gara-gara saya tolong loh, saya hebat. Nah ini dia, jangan. Ini hal yang paling sederhana saudara ya. Kabar baik dari Allah yang tidak boleh diubah atau digantikan oleh apa dan siapapun. Yang kedua saudara, the power of the gospel bukanlah sesuatu yang jauh dan tidak relate dengan kehidupan manusia, tapi kuasa Injil itu sebagai kuasa Injil itu menembus semua aspek kehidupan. Kuasa Injil itu bukan hanya berlaku di gereja ini saudara. Saudara baik, terlihat baik begitu ya. Saudara terlihat suci, terlihat rohani, sibuk dalam pelayanan, punya jabatan dalam gereja luar biasa begitu ya. Dalam pelayanan, punya tanggung jawab besar. Seringkali manusia manusia yang berdosa gitu saudara ya, suka terlalu bangga dengan satu kesempatan-kesempatan dalam event-event besar dalam melayani. Wah dia MC Natal nanti, wah terpilih gitu ya. Saudara, sebenarnya kita harus semakin tertunduk di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan ya? Kalau Tuhan bisa layakan saya, bisa melayani. Saudara sama saudara yang berkhotbah dengan yang bersih-bersih rumah ibadah ini sama di mata Tuhan. Betul saudara? Ya. Kuasa Injil itu menembus semua aspek kehidupan. Artinya bukan saja saudara dan saya baik dan rohani di gereja, tetapi juga di rumah tangga, di tempat kerja, di tempat bisnis, di tempat studi saudara. Pada saat saudara melakukan hobi sekalipun, hobi apapun itu, saudara harus tahu bahwa saudara sedang membawa kuasa Injil di dalam kehidupan saudara. Amin saudara ya. Jadi tidak ada niatan bagi kita ketika keluar dari gereja lalu bolehlah berbuat dosa lah tipis-tipis begitu. Enggak ada saudara. Kuasa Injil itu menembus batas semua aspek kehidupan. Saudara, yang ketiga saudara, menghidupi Injil lebih baik daripada membicarakan Injil. Amin ya. Puji Tuhan, dikit-dikit kesandung, haleluya gitu ya. Tapi udah 10 tahun ikut judol gitu ya. Apa judol? Judi online gitu saudara. Sedih ya saudara ya. Saya percaya saudara, slogan di belakang saya ini maknanya dalam. Memberitakan Injil ke seluruh bumi. Beritakan Injil ke seluruh bumi, beritakan Injil. Artinya apa saudara? Saya percaya artinya menghidupi Injil. Benar ya? Jangan saudara hanya beritakan aja tapi saudara gak lakukan. Saudara, ini penting. Menghidupi Injil lebih baik daripada hanya sekedar membicarakan Injil ya. Sudah saatnya saudara, kita ini orang-orang Kristen, apalagi saudara yang sudah, ini introspeksi evaluasi diri sendiri ya. Aduh, aku sudah sekian tahun jadi orang Kristen, aku sudah sekian puluh tahun. Wah, kalau apalagi udah puluh tahun ya, saudara udah saatnya bukan saja beritakan Injil tapi hidupi Injil. Dan seharusnya dari dulu ya, menghidupi Injil itu. Nah saudara, mari kita ingat pengajaran Kristen, doktrin Kristen yang mengajarkan hidup yang menjadi berkat itu melalui dasar yang penting. Saudara, keselamatan adalah pemberian Allah melalui karya Yesus Kristus di kayu salib, bukan melalui usaha manusia untuk mematuhi hukum-hukum agama. Jangan lupa ya, udah berdoa belum? Seringkali kita suka terpaku dengan pembatasan itu. Doa dulu. Mau pergi kerja, mau makan, minum. Ya bukannya saya mengizinkan untuk tidak berdoa gitu saudara ya. Tapi apakah berdoa itu hanya sebatas waktu-waktu itu saudara? Doa itu bisa di mana saja saudara, betul ya. Saudara lagi nyetir, saudara bisa berdoa. Yang penting jangan tutup mata ya saudara ya. Saudara lagi di mall, ketika lagi mau belanja, shopping, saudara berdoa kencang supaya sale-nya lebih besar gitu ya saudara. Enggak begitu saudara ya. Artinya apa? Di mana saja saudara bisa berdoa. Lagi happy, lagi senang, lagi berduka, lagi bergumul. Pasangan kita pun mungkin lagi gak tahu nih kita lagi bergumul, kita bisa berdoa. Amin, saudara ya. Keselamatan adalah pemberian Allah melalui karya Kristus di kayu salib, bukan melalui usaha manusia untuk mematuhi hukum-hukum agama, dan kasih karunia Allah tidak bisa dibatalkan oleh apa dan siapapun. Saudara, saat ini dalam kehidupan kita bergereja dan melayani, Tuhan mengizinkan tentunya ada tantangan tetap ya. Ada banyak gereja yang mengajarkan saudara, tantangan bagi kita ya semua ya. Kalau di gereja ini tidak ada tantangan seperti yang saya catat, ya puji Tuhan saudara ya. Tantangan bagi gereja itu menekankan perbuatan baik mungkin. Ayo aksi sosial, enggak salah saudara, enggak salah. Itu baik.
Tapi kalau hanya sekedar sampai di situ saja untuk bagi-bagi sesuatu materi, sayang sekali ya. Ayo perbuatan baik. Lalu apa? Ada juga gereja yang menyebarkan satu pengajaran kemakmuran, prosperity gospel. Kamu kalau jadi orang Kristen pasti makmur, klaim sama Tuhan kalau kamu masih miskin. Ayo, apa ya artinya klaim bahasa Indonesia? Komplain gitu ya. Ayo tagih Tuhan begitu ya. Kok saya kurang nih gitu ya. Ada gereja yang begitu sudah. Lalu legalisme ketaatan yang ketat. Waduh. Kemudian iman yang sempurna, ini faith movement. Kalau misalnya doa nggak dijawab, wah kamu imannya nggak sempurna begitu ya, dihakimi begitu ya. Tradisi agama ya, hanya sekedar tradisi. Pengalaman rohani harus sama. Kemarin itu jemaat itu yang satu doa disembuhkan itu cancer. Kok ini yang enggak ya gitu ya. Nggak bisa saudara, pengalaman rohani itu harus sama ya. Jawaban doa dari Tuhan semuanya baik tentunya, tapi kan Tuhan jawab sesuai kebutuhan manusia masing-masing. Nah saudara, ini tantangan bagi pengajaran di gereja ya. Tantangan bagi gereja saudara. Maka kita perlu aware, waspada akan hal ini. Bagaimana kita bisa menghidupi Injil yang sejati itu? Apa yang harus gereja lakukan saat ini? Saudara, dalam konteks bergereja saat ini saudara, kita harus berpegang teguh terhadap Injil yang murni. Saudara bisa melalui kehidupan pribadi tentunya bersama dengan Tuhan saat teduh, baca Alkitab di rumah, bahkan melakukan pembinaan, setia ikut pembinaan yang diadakan oleh gereja. Waspada terhadap segala upaya ajaran palsu, tanya kepada boksu, kepada rohaniwan, ini rekan kita bicara ini benar nggak boksu? Ya, jangan langsung, oh ya langsung percaya begitu ya. Kita bersyukur di sini ada diaken, ada pendeta, ada hamba-hamba Tuhan, penginjil. Saudara sharing ke mereka. Injil tidak perlu ditambahkan atau dikurangi, ya, nggak perlu ditambah-tambahin lagi untuk kita selamat, untuk kita mau diselamatkan oleh Tuhan. Ya, bersikap tegas terhadap penyimpangan Injil. Gereja saat ini harus berani bersikap tegas jikalau ada ya yang menyimpang dari pengajaran-pengajaran Injil yang sejati. Bersatu saudara ya, tapi tentu dengan kasih ya, jangan dengan keributan begitu saudara ya. Oh, si Anu ini mempraktekkan hal-hal ini, rajam dengan batu, ya enggak saudara ya. Tapi ya tentu kita pakai yang cara-cara Alkitabiah, dipanggil dulu 4 mata, dipanggil lagi dengan beberapa orang lagi, lalu dinasehati dan sebagainya ya. Dan harus tegas, jangan membiarkan dosa terjadi di gereja saudara. Injil adalah satu-satunya kabar baik yang menyelamatkan. Kita terus bicarakan ini, serukan ini ya. Injil adalah satu-satunya kabar baik yang menyelamatkan manusia. Maka hadir pertanyaan bagi kita saudara, jadi orang Kristen untuk memberitakan Injil yang sejati saat ini bagaimana kalau begitu? Saudara, the gospel in my life ya, in all my life, mari kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan ya. Sekali lagi, kalau saudara mau memberitakan Injil, mau menghidupi Injil, kalau nggak bisa punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, ya itu sama saja omong kosong. Saudara nggak bisa itu. Kemudian saudara juga harus menghidupi karakter Injil dalam keluarga dan dunia kerja ya. Saudara, hidupi karakter Injil itu yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh pengorbanan mungkin. Kalau tolong orang sampai berkorban gitu ya. Nggak pelit saudara, murah hati. Saudara, mari kita hidupi itu, karakter itu di tengah-tengah keluarga dan juga di dalam dunia kerja kita saudara. 6 hari, 5 hari saudara bekerja, berusaha ya. Saudara, kemudian mari kita komitmen kepada persekutuan dan komunitas yang sehat di gereja seperti ini ya. Kita komitmen. Saya diberikan kesehatan, saya minggu depan mau datang ke gereja karena kursi masih banyak yang kosong. Amin ya. Jangan menjadi orang Kristen yang akhirnya malas ya. Sebenarnya bisa, kaki bisa melangkahkan kaki ke gereja tapi masih mau ibadah di rumah saja ya, kecuali memang sudah tidak bisa bangun saudara ya, terbaring sakit, yaitu kita sangat-sangat memahami. Mari kita komit bersekutu, berkomunal, bukan saja ibadah ya, di sini ada persekutuan wanita PW ya, ada pemuritan lain atau mungkin pertemuan. Mari kita komit, kita bersekutu bersama komunitas orang-orang percaya di sini. Mari kita juga hidup dalam ketaatan dan pertobatan.
Saudara, manusia tentu kita sangat lemah. Jikalau saudara akhirnya gagal, jangan saudara menikmati kegagalan itu, tapi cepat-cepat bertobat kepada Tuhan, minta ampun dan naik lagi kerohanian saudara, jangan sampai terpuruk. Bagaimana kita bisa menghidupi Injil, memberitakan Injil dalam seluruh kehidupan kita? Mari kita juga melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Saudara, bagi kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, semakin rendah hatilah, ya. Penuh syukur, ya, dengan kasih. Jangan sombong. Jangan akhirnya menjadi kata orang Jakarta, petatang petenteng gitu ya, saudara ya. Wah, nih aku nih majelis, diaken, pengurus nih gitu ya. Saudara, semakin rendah hati di hadapan Tuhan dengan kasih layani. Karena Kristus saja layani, sungguh-sungguh merendah dia, ya. Siapa kita, saudara? Mari kita juga hidup sebagai orang Kristen yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Jangan yang jadi pesimis, saudara ya. Wah, nih ganti presiden, ekonomi kayaknya semakin kurang baik nih gitu ya. Letih lesu terus. Jangan, saudara ya. Kita percaya Tuhan pasti pelihara kehidupan kita dan bangsa ini ya. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Dan terakhir, saudara, mengasihi orang lain sampai yang tadi saya katakan berani rela berkorban ya. Ada satu buku lama, saudara ya, tapi saya masih suka senang membacanya, karya Julianto Simanjuntak itu ya, Mencinta Sampai Terluka ya. Saudara, pernah nggak saudara mengasihi orang lain sampai berkorban? Ya, mencintai orang lain, maksudnya cinta dalam arti yang ini ya, familia ya, maksudnya dengan sesama ya, mengasihi sampai kita berkorban dan tulus, tidak ada tuntutan balasan begitu ya, saudara ya. Pernah nggak kita mengasihi orang, memperhatikan orang sampai seperti itu? Nah, saudara, akhirnya saudara kita menyadari memberitakan Injil sejati adalah sesuatu yang sangat sederhana, namun sulit untuk dikerjakan. Ya, karena apa? Terlebih dahulu kita harus hidupi itu. Kita harus punya gaya hidup itu. Ya, Injil sejati adalah berita tentang kemahabesaran, kasih dan kekudusan Tuhan. Selalu ada pengampunan dan juga teguran terhadap dosa. Ini Injil yang sejati itu adalah penuh dengan pengampunan, tetapi juga ketika sahabat kita, saudara kita sedang berdosa, kita harus berani tegur dengan kasih. Jangan mendiamkan, saudara, ya. Karena saudara artinya tidak mengasihi mereka yang berdosa didiamkan. Injil sejati bukan untuk menuruti kemauannya dan keperluannya kita, tapi semua seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya kita bersandar dan berharap total kepada Dia. Injil yang sejati itu berita kekuatan untuk hidup selalu bersyukur, bersukacita, dan bisa menikmati Allah dari hari ke hari. Ya, stop complaining. Ya, seringkali ada yang mengatakan itu kepada Tuhan. Always praising. Ya, selalu memuji Tuhan. Saudara, kita baca sama-sama ya, saudara ya. Ada satu bagian yang baik di sini ya. Saudara, kita melihat bagaimana Timothy Keller ya mengatakan bahwa Injil itu tidak hanya salah satu cara untuk memasuki satu kerajaan ataupun kerajaan Allah, komunitas Tuhan ya. Tetapi Injil itu adalah satu cara untuk menghidupi ketika kita akan masuk di dalam satu kerajaan Tuhan itu ya. Bukannya cara Injil itu, tapi sebagai jalan untuk kita hidupi ya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita baca sama-sama ya bagian ini ya. 1, 2, 3. Banyak cara untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain, namun yang terutama harus kita buktikan adalah bagaimana cara kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Menjadi berkat bukan membagikan tentang kebaikan kita, tetapi menjadi berkat adalah menghidupi segala kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Biarlah kutipan ini menjadi satu ingatan bagi kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Banyak cara untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain, tapi yang terutama kita harus buktikan bagaimana cara kita hidup menyenangkan Tuhan. Ya, amin, saudara. Ya, kita hidupi Injil itu. Memberitakan Injil yang sejati bukan hanya sekedar terus menceritakan ayat-ayat firman Tuhan, tapi juga dunia itu mau melihat
kelakuan kita, ya. Tadi seperti pujian tadi ya, sebelum kita masuk dalam perenungan firman, bait yang kedua bagus sekali ya, supaya kehidupan kita juga dilihat oleh orang ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Maukah saudara saat ini menjalani hidup yang menjadi berkat, ya? Memberitakan Injil yang sejati dengan cara menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang banyak, bahkan melakukan kebaikan Tuhan kepada mereka semua. Mau saudara? Ya. Saya minta tolong ditayangin tadi pujian yang tadi. Bait yang kedua kita nyanyikan yuk. Nanti liturgos bantu saya jadi singers ya. Bait yang kedua ya tadi ya, lagu yang tadi ya. Lagu NKB ya. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan ini dengan satu pengakuan hidup kita itu terbuka ya, dibaca oleh sesama kita ya. Dan kita rindu yang baca itu ngelihat Yesus. Amin, saudara, dalam kehidupan kita. Bukan ngelihat si aku yang penuh dengan salah dan dosa ini, tapi mereka melihat Yesus. Kita naikkan bait yang kedua ini ya, betul ya? Hidupmu kitab terbuka. Kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Satu syair yang sangat baik ya saudara ya. Kita rindu ketika kita menjadi bacaan yang terbuka yang bisa dilihat oleh orang banyak, mereka melihat Yesus dalam kehidupan kita. Mau saudara? Tuhan Yesus menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami kalau selama ini kekristenan kami mungkin belum berbuah, bahkan mungkin nyaris mati. Karena pada dasarnya kami menghidupi kekristenan kami hanya sebagai rutinitas belaka, bahkan menciptakan arogansi iman kepada banyak orang. Tuhan ampuni kami yang seringkali memakai mulut ini untuk memuji-muji Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, tetapi sebaliknya kaki ini, tangan ini melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Biarlah ketika kami diingatkan oleh kisah dari jemaat Galatia, bagaimana Rasul Paulus sangat marah jikalau umat Tuhan tidak memberitakan Injil yang sejati, jikalau umat Tuhan tidak menghidupi Injil dalam kehidupannya. Tuhan, itulah kami yang selama ini kami malas menghidupi Injil itu. Biarlah firman-Mu yang tadi sudah kami dengar, kami pelajari, Tuhan meteraikan dalam hati kami, dalam pikiran kami. Mulai saat ini kami bertekad ke seluruh bumi beritakan Injil bukan saja menjadi slogan semata, tetapi lebih daripada itu kami rindu mau menghidupi Injil itu. Mulai dari keluarga kami, dalam lingkungan keluarga, suami dan istri, Tuhan berikan keharmonisan, berikan kerendahan hati, pengampunan. Anak dan orang tua, Tuhan berikan kedamaian, rekonsiliasi. Bahkan juga di dalam dunia kerja, Tuhan berikan kejujuran kepada kami semua anak-anak Tuhan yang berbisnis, bekerja. Dalam studi, Tuhan berikan kami tanggung jawab, ketekunan, bahkan juga dalam kami menikmati hobi kami. Biarlah kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, suara manusia sudah berhenti, biarlah Roh Kudus-Mu terus menguatkan, menggelisahkan hati kami, agar kami semakin terpaut kepada Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat.